Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Uhayyukum bitahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dengan kondisi iman, Islam, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah di dunia ini mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita. Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla sebaik-baiknya. Wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada siang hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah-rumah Allah, di Masjid Babus Salam, dalam keadaan sehat walafiat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita al-kautsar, nikmat yang sangat begitu banyak. Fasholli li rabbika. Maka Allah Ta'ala berfirman, salatlah. Ya. Dirikan salat li rabbika. Ya. Karena tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah, terutama apa jemaah? As-salah. Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Sesungguhnya pembeda kita, perjanjian kita dengan ahli kitab, orang-orang kafir, perbedaannya adalah as-salah, yaitu mendirikan salat. Faman tarakaha faqad kafara. Sesungguhnya orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir, terutama yang meninggalkan salat secara amdan, sengaja, ainadan, dan menganggap hukum salat tidak wajib, maka dia hukumnya telah keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya salat dan salam senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa sahbihi sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Kita siang hari ini berada pada tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah. Ya. Kemarin kita alhamdulillah bisa melaksanakan puasa Tasu'a, puasa Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal puasa kita, amal ibadah kita, dan semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya siyam Arafah yukaffiru sanatal madiyah, bahwasanya puasa Asyura, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu. Semoga kita termasuk makbulin, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita setahun yang lalu semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan yaitu bab hakul muslimi 'alal muslimi sittatun. Bab kewajiban muslim satu dengan muslim yang lainnya sittatun, yaitu ada berapa? 6 ya. Ada 6. Dan yang pertama sudah kita bahas, idza laqitahu fasallim alaih. Yaitu kewajiban yang pertama yaitu adalah ketika saling bertemu kita saling mengucapkan salam. Wa in hala hailun hajarun aw syajarun, bahkan ketika kita sudah bersalaman, sudah mengucapkan assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam, kemudian ada batu ataupun hajar aw syajar, batu ataupun pohon yang melintasi kedua orang tersebut, kemudian ketemu lagi, dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kenapa? Karena salam ini adalah apa jemaah? Yaitu doa keselamatan bagi orang yang kita ucapkan. Hak yang kedua, kewajiban yang kedua muslim satu dengan muslim yang lainnya akan kita bahas di saat ini, yaitu ijabatud da'wah. Idza da'aka fa'ajibhu. Kewajiban yang kedua yaitu idza da'aka. Ketika saudara seiman mengundang kita, fa'ajibhu, maka kita wajib untuk mendatangi undangan tersebut. Ya, kita bahas dengan bab ijabatud da'wah, yaitu wajibnya mendatangi undangan. Ya, terutama jumhur ulama menyebutkan undangan apa yang wajib kita datangi. Jumhur menyatakan yaitu al-walimah, yaitu undangan pernikahan. Ya, undangan kan banyak, ada undangan rapat, ada undangan sunat, gitu. Ada walimah safar, macam-macam. Tapi yang jumhur ulama yang menjadi patokan wajib mendatanginya adalah yaitu apa? Al-walimah. Ya. Nabi SAW beliau bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha. Wa man taraka da'wah faqad 'asallaha wa rasulahu." Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza du'iya ahadukum ilal walimati, ketika salah satu dari antum diundang ilal walimati, dalam pernikahan gitu ya, falyatiha, maka datangilah ya. Jadi kalau sudah perintah itu ada dua. Yang pertama dalilul alal wujub, yang pertama adalah perintah bisa menjadi wajib. Yang kedua dalilul alal istihab atau mustahabbah. Yang kedua berarti perintahnya adalah anjuran atau sunnah ya. Ada dua, hukumnya bisa menjadi wajib atau hukumnya sunnah, anjuran. Dua-duanya luar biasa harus kita datangi. Waman tarokat da'wata, ketika ditambah hadis ini, waman tarokat da'wata, barang siapa seseorang meninggalkan undangan tersebut, dia tidak mendatanginya bukan karena alasan syar'i, faqad asallaha wa rasulahu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hadis ini para ulama menyebutkan bahwasannya jumhur wajibnya mendatangi apa? Undangan pernikahan. Pernikahan, karena dilanjutkan faman tarokah, barang siapa yang tidak mendatangi pernikahan tersebut, faqad asallaha wa rasulahu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ya, hukum asal mendatangi hukum pernikahan ya, al-walimah, hukumnya apa jemaah? Wajib. Bisa juga menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram ya. Kita bahas satu persatu jemaah. Yang masih menyatakan wajib, Nabi SAW beliau bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, fa in syaa'a ta'imu wa in syaa'a taraka." Barang siapa di antara antum diundang dalam pesta untuk makan, falyujib, maka datangilah. Fa in syaa'a ta'imu, ketika dia ingin, dia ta'imu, makan. Wa in syaa'a taraka, kalau dia tidak mau memakannya ya, dia cukup mendatanginya. Jadi ini juga perintah Nabi SAW. Jadi ijabatud da'wah, yang pertama fardhu ain, yang kedua sunnatun, yang ketiga makruhatun,
Yang keempat, muharramatun. Jadi mendatangi undangan itu bisa menjadi fardu ain, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi apa jemaah? Muharramah. Sesuatu yang bisa mendatangkan pesta pernikahan menjadi haram, kita mendatanginya, salah satunya kalau dalam pernikahan itu du'iyatul qainat. Kalau dalam pernikahan itu diundang biduan-biduan wanita yang dia mengumbar auratnya, maka hukumnya makruh mendatangi ke pernikahan tersebut. Makruh. Dan yang terjadi jemaah, pesta pernikahan itu pengen berkah atau tidak jemaah? Pesta pernikahan bagi yang mau menikah, atau bagi seorang ayah yang menikahkan anaknya, atau bagi ikhwan-ikhwan, seorang pemuda yang mau nikah, pengen keberkahan tidak dalam pernikahan? Pengen tidak jemaah? Pernikahan itu kan agar melahirkan sakinah, mawaddah, warahmah, cinta kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau di awal pernikahan sudah yang diundang apa? Kemaksiatan. Ya, kemaksiatan. Betul tidak? Kalau kita diundang misalnya di kampung-kampung ada musik biduan dengan mengumbar aurat, bagaimana ini jemaah pernikahannya? Baru pernikahan paginya akad, jam 10-nya sudah konser dangdut dan mengundang apa jemaah? Qainat, yaitu apa? Biduan-biduan wanita. Nabi SAW melarang ini jemaah. Dari sahabat Sahl bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, sayakunu fi akhir zaman, sesungguhnya akan ada nanti di akhir zaman khosfun wa qadfun wa maskhun. Jadi ada 3 hal Rasulullah ancam, sesungguhnya nanti di akhir zaman ada khosfun, negeri yang ditenggelamkan oleh Allah, wa qadfun, dan ada negeri yang dilempari batu oleh Allah, wa maskhun, dan ada negeri yang dihilangkan, dirubah muka-muka mereka, orang-orang yang ada di kampung atau negeri tersebut. Maka para sahabat bertanya, mata dzalika ya Rasulullah? Kapan itu terjadi wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW beliau bersabda, idza dhaharatil ma'azif. Yang pertama, ketika alat-alat musik, ma'azif itu seruling jemaah. Idza dhaharatil ma'azif, ketika seruling-seruling atau musik-musik itu mulai diundang. Wa du'iyatil qainat, dan para biduan wanita sudah mulai dipanggil. Wastukhillatil khamr, dan ketika khamr sudah dianggap halal. Ini jemaah. Wastukhillatil khamr, dan ketika khamr sudah dianggap halal sebagai minuman biasa, maka Rasul bersabda, sayakunu fi akhir zaman, sesungguhnya ada nanti di akhir zaman suatu umat yang pertama khosfun, Allah tenggelamkan negeri tersebut, wa qadfun, dan ada negeri yang Allah lempari batu, wa maskhun, dan ada negeri yang Allah lenyapkan, dimasakh, dihapus negeri tersebut, hilang dari muka bumi. Ini jemaah. Maka disebutkan 3 hal. Yang pertama, idza dhaharatil ma'azif, ketika alat-alat musik itu sudah digemari, orang-orang sudah meninggalkan baca Quran, nggak bisa baca Iqra aja nggak bisa, tapi dia ahli dalam apa? Bermain musik. Wa du'iyatil qainat, dan mulai merebaknya para biduan wanita. Ini jemaah, biduan coba ya. Suara perempuan saja jemaah, mohon maaf, suara perempuan saja yang dia tidak berlenggak-lenggok, suara perempuan saja itu bisa hukumnya menjadi aurat jemaah. Suara perempuan ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 32-33, fala takhdha'na bil qaul, wahai wanita, jangan sekali-kali kalian mendayu-dayukan suara, melemah lembutkan suara. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, sesungguhnya orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ada syahwat ya,
fayatma'al ladzina fi qulubihim marad. Sesungguhnya orang-orang yang punya penyakit syahwat, ya dia akan menganggap suara wanita itu apa jemaah? Sebagai syahwat. Ya. Ada nggak wanita yang menyanyi dengan suara yang tidak mendayu-dayu? Ya, nggak laku. Ya. Pasti perempuan yang menyanyi dengan suara apa jemaah? Dengan suara apa? Didayu-dayukan, tidak? Oh ya jelas. Ya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, wanita saja ketika membaca Al-Quran di sebelahnya atau yang mendengarkan bukan mahram, itu disuruh melirihkan suaranya. Fayatma'al ladzi fi qalbi marad. Karena kenapa? Baca Quran aja bisa mengundang apa jemaah? Ketertarikan. Misalnya ada akhwat di musola wanita baca Quran, lemah lembut, didayu-dayukan. Coba yang dengar jamaah, bagaimana? Penasaran dengan akhwat itu tidak? Oh, penasaran, dicari besoknya dilihat. Ya. Apalagi nyanyi. Ini jemaah. Plus ada goyang. Nah, ini tambah-tambah lagi. Jadi Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya perempuan itu sangat dijaga oleh Allah jemaah. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur, surat ke-24 ayat 30. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya, di ayat 31 ayatnya panjang sekali ya. Nah, di ayat terakhirnya wala tadribna bi arjulihin. Wahai wanita, jangan sekali-kali kalian yadribna. Apa itu yadrib? Itu doroba. Kalau kaki apa? Menghentak-hentakkan kaki. Wala yadribna bi arjulihin. Wahai wanita, jangan sekali-kali kalian memukul-mukulkan kaki kalian. Liyu'lama min zinatihin. Yang akhirnya akan nampak perhiasannya. Nah, makanya jemaah yang punya istri, yang punya anak perempuan, ya, yang anaknya suka apa nih? Senam, aerobik dan lain sebagainya, ya hati-hati. Kalau yang yang pelatih olahraganya lelaki, haram. Atau disaksikan lelaki orang, ya haram. Harus perhatikan. Padahal niatnya apa? Olahraga. Tapi apa jemaah? Di luar rumah. Disaksikan lelaki dan lain sebagainya. Yang dosa salah satunya adalah Anda ini sebagai apa? Suaminya. Karena tidak memperingatkan istri-istrinya. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama min zinatihin. Dan janganlah sekali-kali wanita itu menghentak-hentakkan kakinya sehingga nampaklah perhiasan wanita tersebut. Perhiasan wanita apa? Ya anggota tubuhnya jemaah. Semakin dia digoyangkan, bagaimana kita yang melihat? La ilaha illallah. Nah, oleh sebab itu wanita yang solehah itu tidak terlalu banyak di sosial media jemaah. Apalagi dia senam, olahraga, aerobik ditampilkan di YouTube dan lain sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Cukup bapak-bapak yang senam di dalam kamar berdua nggak apa-apa. Ya, senam berdua, aerobik nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan sampai di luar rumah. Ya. Apalagi jamaah qainat. Qainat ini berarti menggabungkan apa? Qainat itu biduan. Biduan itu otomatis ya nyanyi, ya, melemah lembutkan suaranya. Yang kedua, ya biduan itu juga berjoget. Yang ketiga, mengumbar aurat. Seluruh anggota wanita tubuhnya adalah aurat. Ila hadza wa hadza ini, kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Nah, ini jemaah. Ya, ini jemaah rahimani wa rahimakum. Bahkan di suatu pernikahan itu ya qadarullah kita hadir. Itu yang nyaksiin biduan-biduan itu anak-anak kecil kadang. Ya, anak-anak kecil itu udah melihat aurat dibuka. Ini bagaimana jemaah? Bagaimana pernikahan itu akan berkah? Bagaimana pernikahan itu dirahmati oleh Allah ketika awal pernikahan sudah yang diundang apa jemaah? Al-qainat, yaitu apa? Biduan-biduan wanita. Jadi ketika biduan-biduan wanita sudah diundang, tunggu ancaman Allah. Yang pertama, qadfun, negeri itu akan dilempari Allah dengan batu. Wa maskhun, negeri itu bisa jadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah. Wa yang terakhir, wa maskhun wa qadfun wa maskhun, negeri itu
diratakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini jemaah. Jadi kalau pestanya itu isinya kayak gini, bagaimana hukum mendatanginya? Min haram jemaah. Haram kita mendatanginya. Kapan kita mendatangi pernikahannya? Setelah acara dangdutnya selesai atau sebelum acara itu dimulai, ya kita mendoakan pengantinnya. Ketika apa jemaah? Acara biduan yang mulai, ya kita tinggalkan. Sudah cukup itu. Ya, sudah cukup kita melaksanakan hakul muslimi alal muslim, kewajiban muslim satu dengan muslim yang lainnya. Bisa jadi jemaah yang kedua, pernikahan itu hukumnya makruh, artinya kita mendatanginya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai ke bab haram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang saya sudah kirim videonya ya, sebagian di jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah." Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan pesta pernikahan. Kenapa jemaah? Yudha ilaiha syab'an. Karena yang diundang hanya orang-orang yang kekenyangan. Syab'an itu orang-orang yang kekenyangan. Wa yutraku fihal ji'an. Adapun orang yang kelaparan itu malah tidak diundang, ya. Maka hukum mendatanginya makruh ini. Jadi misalnya ada pesta pernikahan khusus orang kaya, pejabat semuanya, sedangkan dia tidak ada mengundang orang-orang yang tidak mampu, maka hukum makanannya adalah syarrut ta'am. Seburuk-buruk makanan adalah ta'amul walimah, yaitu makanan pesta pernikahan. Yudha ilaiha syab'an, yang diundang hanya orang-orang yang kenyang dan kaya saja. Wa yutraku fihal ji'an. Adapun orang yang kelaparan, yang harusnya diberi makan, malah tidak diundang. Maka bagaimana jemaah konsepnya? Bagi jemaah, tafadhol undang orang-orang yang kaya. Tafadhol, boleh undang pejabat dan lain sebagainya, aparatur negara silakan. Tapi jangan lupa adakan walimah juga untuk saudara-saudara yang tidak mampu, di rumah diundang tetangga kanan kiri kita untuk makan dan lain sebagainya. Setelahnya tafadhol mau mengadakan pesta pernikahan khusus untuk orang kaya. Ini jemaah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan bahwasanya ketika yang diundang orang kaya saja dan yang orang miskin tidak diundang, ala nujib da'watah. Kita nggak akan datang ke pernikahan itu. Kita tidak akan datang ke pernikahan itu. Jadi salah satu menyebabkan mendatangi pernikahan hukumnya makruh, yaitu kalau yang diundang orang-orang kaya saja, yang orang miskin malah ditinggalkan, tidak diundang. Sakit hati yang miskin, apalagi tetangga kita, saudara kita mendengar Anda seorang pejabat di Jakarta mengadakan pernikahan yang diundang orang-orang kaya. Bagaimana dengan yang miskin jemaah? Mereka lebih berhak. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Wa yut'imuna at-ta'am. Ciri-ciri orang beriman itu memberikan makan miskinan, terutama fakir miskin, orang-orang lemah. Wa yatiman, anak-anak yatim. Wal asira, dan orang-orang yang ditawan. Ya. Tidak ada wa yut'imunal aghniya. Ya, ada ayat mengatakan berikanlah makan kepada orang-orang yang kaya. Orang kaya udah kelebihan makan. Bahkan mereka buang-buang nasi ketika di pernikahan. Ya, bahkan cateringnya itu sampai bawa setengah makanannya, ya, dibawa lagi pulang karena gak ada yang makan. Coba yang diundang orang yang nggak mampu, tetangga kita, makanan itu habis, kemudian tetangga kita akan mendoakan seminggu 2 minggu mereka sholat, ingat terus diundang oleh bapak, ya, diingat didoain anaknya, didoain keluarganya dalam keberkahan. Yang orang kaya jangankan itu doakan, udah ada undangan yang kedua, ba'da asar ada lagi, Sabtu Ahad bisa 3 undangan, ya. Udah nggak ingat mana yang didoakan, ya. Inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana undangan juga yang makruh itu, yaitu akala wa syaraba bil qiyam, yaitu mendatangi undangan yang mereka itu sengaja
makan dan minumnya sambil berdiri, bahkan nggak ada kursi. Ini mulai ada, ya. Pernikahan-pernikahan, mohon maaf, yang dia itu tidak menyediakan kursi. Ini pernah kita datang ke pernikahan di daerah Taman Mini, ya, itu nggak ada kursinya, nggak ada sama sekali. Kursi itu hanya beberapa saja, mungkin 20 atau 30 untuk keluarga. Yang lain makan sambil apa? Berdiri, minum sambil berdiri. Ini jemaah, ya. Ketika pernikahan kita ingin diberkahi oleh Allah, ya ikuti anjuran Nabi SAW. Rasulullah SAW melarang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nahan Nabi wa anil syurbi qa'iman. Sesungguhnya Rasul melarang seseorang itu minum sambil berdiri. Nah, sekarang trending dalam pernikahan itu minum sambil berdiri semua. Betul tidak? Ngikut ke barat-baratan, gitu ya. Kemudian wa kaifal aql? Bagaimana dengan berdiri wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, asyaddu qobhan. Jelas makan sambil berdiri lebih buruk lagi. Nah, maka untuk jamaah yang mau melakukan resepsi, ya siapkan kursi sebanyaknya, ya, agar walimah itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ya, hadirinnya setelah mengucapkan pernikahan, makan minumnya bisa sambil duduk, ya. Karena ini perintah Nabi SAW. Jadi jamaah, kalau mendatangi pernikahan ini, ya sudah, hukumnya makruh mendatangi atau yang di dalamnya yang diundang orang-orang kaya saja. Kemudian tidak ada tempat untuk duduk, ya. Tidak ada tempat untuk duduk ketika makan dan minum. Kalau yang diundang adalah pestanya ada kemaksiatan, mendatanginya hukumnya bisa sampai bab haram. Ketika ada biduan-biduan wanita yang dia apa jemaah mengumbar auratnya, Fana'udzubillahi, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala yang memang disunnahkan mengadakan nikah atau walimah nikah itu di bulan Syawal, ya, di bulan apa? Syawal. Dan tidak ada bulan yang haram dalam pernikahan. Jadi semua bulan itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Jawa kan bulan Muharram ini terkenal bulan apa? Suro. Suro itu bulan yang angker. Bulan yang mengerikan ketika mengadakan pernikahan dan lain sebagainya, begitu ya. Memang jemaah rahimani wa rahimakumullah, di bulan Syuro itu ada memang peristiwa, yaitu sedihnya kaum muslimin, di mana salah satu cucu Rasulullah SAW, yaitu Al-Husaini, terbunuh, gitu ya. Tapi bukan menjadikan bulan Syuro ini bulan berduka, bulan yang tidak boleh mengadakan pernikahan dan lain sebagainya, ya. Tetap boleh jemaah, ya. Nah, dan bulan Syuro ini puasa Muharram, 10 Muharram itu bukan puasa seperti pernyataan orang-orang Syiah, yaitu pernyataan berduka. Jadi kalau orang berduka itu tidak makan, tidak minum, begitu ya. Tapi Nabi SAW menganjurkan puasa Asyura itu karena apa? Karena di hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa SAW dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Rasulullah menganjurkan puasa Asyura. Ini jemaah, ya, puasa Asyura. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tazawwajani Nabi SAW fi Syawal. Sesungguhnya Rasulullah itu berakad nikah denganku di bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal, dan Rasulullah mengumpuliku, ya. Di riwayatnya setahun setelahnya, di riwayatnya 2 tahun setelahnya pun di bulan Syawal. Fa ayun nisa'i ahdha indahu minni. Maka wanita mana yang paling beruntung melebihiku? Ini jawaban dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun bulan Muharram jadi adalah bulan yang mulia, bulan yang bukan bulan kesedihan dan lain sebagainya. Apalagi agama Syiah, mereka memukul-mukulkan badannya dan lain sebagainya. Dan hati-hati, pemahaman Syiah ini cukup merebak di Indonesia, ya.
cukup merebak di Indonesia, adanya hari Karbala, hari berduka cita. Sesungguhnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, misalnya Abu Bakar pun meninggal, Umar bin Khattab terbunuh, Utsman bin Affan pun terbunuh. Itu pun hari duka cita, namun tidak menjadi suatu hari raya jemaah. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Syiah ini bukan hanya tanggal 10 Muharram sampai 11, kadang 12, 13, mereka yaitu memukul-mukul badannya, ya, memukul-mukul badannya dengan paku dan lain sebagainya, menandakan duka cita. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Rasul SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'wa bid'awal jahiliyah." Sesungguhnya bukan umatku man latamal khudud, seseorang yang menampar-nampar pipinya. Menampar pipi ini diharamkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW ketika hidup, anak beliau tiga-tiganya yang putra meninggal. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal. Apakah Rasulullah menampar-nampar mulutnya, pipinya? Tidak. Ketika Rasulullah SAW wafat, apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, anak istri beliau menampar-nampar pipinya? Tidak. Karena dilarang oleh Nabi SAW. Wasyaqqal juyub, melarang merobek-robek baju. Ini dilarang oleh Nabi SAW sesedih apapun. Wa da'wa bid'awal jahiliyah, atau berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah, bukan memanggil Allah tapi memanggil ya Husain. Bagaimana jemaah? Memanggillah nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah larangan Nabi SAW. Ketika Syekh Shalih Fauzan, ini ada Ustaz Fauzan, ada Syekh Shalih Fauzan, ditanya, "Ya Syekh, kenapa orang-orang Syiah itu memukul-mukul badannya, ya, sampai terluka dan berdarah?" Jawaban beliau, bukan karena dukanya Husain jemaah. Itu laknat yang Allah berikan kepada mereka di dunia karena mereka mengqadzaf, menuduh Aisyah radhiyallahu taala zaniyah, berzina. Ya, berzina. Jadi akidah Syiah salah satunya menganggap Aisyah adalah zaniyah, pezina. Hafsah juga pezina. Aisyah putra dari Abu Bakar As-Siddiq. Hafsah putri dari Umar bin Khattab dianggap pezina. Dan Umar dan Abu Bakar dianggap sonamul jahiliyah, yaitu berhala jahiliyah. Jadi mereka memukul-mukul badannya sampai berdarah bukan karena duka kepada Husain, tapi azab yang Allah segerakan di dunia karena mereka menghina istri Nabi SAW. Itu jawaban Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu ta'ala, hafizahullah ta'ala. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya ketika dalam pernikahan untuk menjalankan sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar pernikahan itu menjadi barokah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada 5 menit lagi kalau ada pertanyaan dari jamaah. Ada Pak Zul, masyaallah, barakallahu fiik. Ya Pak Zul, semoga sehat selalu, sudah pensiun beliau, dan semoga menjadi haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Baik. Ustaz, apakah juga termasuk pemisahan antara laki dan perempuan? Nah, Ini juga merupakan sebenarnya. Naam, masya Allah, tabarakallah. Ini kan sebenarnya masih panjang karena waktu ya. Baik. Bagaimana untuk pernikahan afdalnya? Nah, ini banyak ya teman-teman yang sudah mengenal sunnah Nabi SAW. Jadi dipisah ya antara tamu laki-laki dan perempuan. Ini masya Allah luar biasa. Ini paling bagus ini ya. Jadi dipisah, tempat makan mereka dipisah, tempat duduk mereka dipisah, terpisah antara lelaki dan perempuan, sehingga saudara-saudara atau akhwat-akhwat yang menggunakan niqab, menggunakan cadar, mereka bisa makan dengan leluasa, gitu ya. Tapi ketika tergabung dan lain sebagainya, mau makan juga ribet dan lain sebagainya. Kemudian tercampur antara lelaki dan perempuan. Ini juga ikhtilat bainar rijali wan nisa, bercampurnya antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram juga bisa menimbulkan fitnah. Terutama yang mantannya dulu di SMP, mantannya di SMA, akhirnya dalam pernikahan CLBK ya, artinya ya begini ya.
Nah ini dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu afdalnya memang dipisah antara tamu lelaki dan tamu perempuan. Nah, bagus ya pertanyaan dari Pak Zul. Semoga bisa kita implementasikan. Dan Pak Zul ada anak perempuan insya Allah ya. Nah, insya Allah semoga beliau mendengarnya dan semoga bisa dipraktekkan. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. Barakallahu fikum. Demikian, karena waktu yang memisahkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.